Nanti malah copot dari bajunya. Ya lagi. Lagi copot ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Mari kita lanjutkan kembali ya sesi kuliah kita minggu lalu. Terakhir kita sudah masuk ke pembahasan mengenai persamaan nonce ya. Nah, pada hari ini kita coba lihat kembali ya beberapa contoh ya. Bagaimana kita menggunakan persamaan ini ya dalam rangka memprediksi potensial dari sel elektrokimia. Ya. Nah, mari kita lihat contoh pertama ya. Jadi di sini kita memiliki suatu sel elektrokimia ya, di mana elektrodanya dalam hal ini adalah logam Cu dan logam Zn ya. Masing-masing reaksi yang terjadi pada setiap sel atau setengah sel ya itu ditunjukkan oleh persamaan ini ya 1 dan 2 ya. Nah, nilai potensial reduksi masing-masing reaksi tersebut juga diberikan di sini. Misalkan untuk reaksi pertama Cu2+ ditambah 2 elektron jadi Cu, nilai potensial reduksi standarnya adalah plus 0,34 volt. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn, nilai dari potensial reduksi standarnya adalah minus 0,763 volt. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pertama, hitunglah nilai EMF, ya, electromotive force dari sel. Ya. Hitunglah nilai potensial selnya. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa reaksinya spontan. Ya. Nah, ini pertanyaannya atau contoh soalnya untuk yang pertama yang akan kita bahas. Mari kita lihat pembahasannya. Ya. Nah, di buku itu ada konvensi ya menurut IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Science ya. Jadi ini salah satu lembaga kimia ya yang mengatur konvensi tanda ya pada sel elektrokimia ya. Di sini kalian bisa lihat ada dua buah sel ya. Untuk yang pertama di sini ada 2 elektroda left and right ya. Untuk yang pertama ini itu kalian cek di sini ya. Nilai E-nya positif ya. Kemudian potensial di sebelah kanan itu lebih besar dibanding potensial di kiri ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian kiri itu jadi anoda ya. Di bagian kanan itu jadi katoda ya. Jadi ini anoda, ini katoda ya. Kemudian elektron ya, elektron flow itu mengalir dari anoda ke katoda ya, atau dari kiri ke kanan ya.
Nah, ada satu lagi, nomor 2, masih sama-sama ya, left right. Di sini dilihat bahwa nilai E-nya, EMF-nya itu negatif atau kurang dari 0. Kemudian potensial di kanan itu lebih rendah atau lebih kecil dari potensial di kiri, ya. Di sini kita lihat bahwa yang jadi anoda itu di kanan, ya. Yang katoda itu di kiri, ya. Jadi beda dengan yang nomor 1. Kemudian elektron mengalir dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan ke kiri. Nah, dua-duanya ini bisa dipakai, ya. Misalkan kita aplikasikan pada contoh pertama kita, ya. Jadi pada gambar tadi, ya, misalkan kita asumsikan elektroda sebelah kiri adalah seng, ya, dan dia adalah anoda, ya. Elektroda sebelah kanan adalah Cu dan dia adalah katoda, ya. Artinya kita menggunakan sel pertama, ya. Sel pertama. Ini Zn, ini Cu, ya. Ini left, ini right. Elektron berarti mengalir dari kiri ke kanan. Ini anoda, ya. Ini katoda, gitu ya. Nah, potensial selnya tadi adalah potensial di kanan dikurangi potensial di kiri, ya. Potensial standar di kanan, ya. Potensial standar selnya sama dengan potensial standar di kanan dikurangi potensial standar di kiri, ya. Ini menurut konvensi IUPAC, ya. Sehingga kita bisa hitung, ya. Potensial standar selnya adalah potensial standar Cu yang kanan dikurangi potensial standar Zn yang kiri, ya. Atau sama dengan 0,337 dikurangi minus 0,763, ya. Lihat ini ditulis dalam format standar reduksi, ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui di slide sebelumnya, ini nilai potensial reduksi standarnya untuk Cu dan Zn. Ya. Jadi tidak berubah. Hasilnya adalah potensial standar selnya adalah 1,1 volt. Ya. 1,1 volt. Ya. Kemudian reaksi selnya spontannya itu adalah ini, ya. Cell reaction itu sama dengan reaksi yang terjadi di katoda atau cathodic reaction dikurangi anodic reaction, ya, atau sama dengan ini Cu2 plus tambah Zn menjadi Zn2 plus tambah Cu. Dalam hal ini Cu2 plus mengalami reduksi, ya, menjadi Cu. Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2 plus, ya. Artinya ini karena potensial standar selnya positif, ya reaksinya spontan, ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Reaksi di selnya, sel reaksinya ini, ya, Cu2 plus tambah Zn menjadi Zn2 plus tambah Cu, ya. Nah, di sini diberikan keterangan, ya, dari tabel 21 kita ketahui bahwa potensial reduksi standar untuk Cu adalah positif 0,34 volt, ya. Sedangkan potensial reduksi standar untuk seng itu sama dengan minus 0,76 volt, ya.
kita tahu bahwa potensial electromotive force atau potensial dari selnya itu positif, ya. Sehingga kita tahu bahwa reaksinya spontan, ya, dan dimulai atau berlangsung dari kiri ke kanan, ya, berlangsung dari kiri ke kanan aliran arusnya atau aliran elektronnya. Nah, kalau kita rubah posisi elektrodanya, ya, sehingga jadi sama seperti yang nomor 2, ya, reaksi nomor 2. Jadi ini Cu, ini Zn, ya. Jadi ini left, ini right. Kita tahu bahwa elektronnya mengalir dari kanan ke kiri, ini jadi anoda, gitu ya, ini jadi katoda, ya. Maka tanda dari potensial selnya E-nya itu akan berubah, ya. Yang asalnya positif, misalkan, kalau kita adopsi yang seperti ini, di mana potensial di kanan lebih kecil dari potensial di kiri, ya, maka E-nya akan menjadi negatif, ya. Dalam hal ini seng elektroda, ya. Oke, ini sebelum yang nomor 2, ya. Jadi kalau kita rubah tanpa merubah ininya, ya, tetap ini left, ini right. Jadi posisinya tadi Cu-nya di kiri, sengnya di kanan, ya. Kemudian ini kita asumsikan kita belum tahu, itu ya, sama saja, ya, sama saja. Jadi ini anoda, ini katoda, gitu ya, seperti yang nomor 1, ya. Maka kita lihat di sini seng itu akan dianggap sebagai katoda, ya, dan Cu akan dianggap sebagai anoda, ya. Seperti konvensi pada gambar 1, ya. Jadi kalau kita hanya rubah asalnya seperti ini, kita rubah posisi elektrodanya saja. Di sini jadi Cu, di sini jadi Zn, gitu ya. Ini tetap kiri, ini kanan, ya. Ini tetap anoda, di kiri, di kanan katoda, ya. Nah, kalau kita rubah seperti ini, maka tandanya E-nya yang tadinya positif jadi berubah tanda, ya, misalkan negatif, ya. Itu maksud dari pernyataan yang ini, ya. Hingga reaksinya, ya, kalau saya gambar kembali, tadi di sini jadi Cu, di sini jadi Zn, ini kiri, ini kanan, gitu ya. Ini adalah anoda, ya, katoda. Ini menurut konvensi yang ke-1, ya, sel elektrokimia yang ke-1. Dalam hal ini masing-masing potensial reduksi standarnya, ya, Zn2 plus tambah 2E jadi Zn, nilainya segini. Cu2 plus tambah 2E jadi Cu, nilainya segini, ya. Kemudian, ya, karena tadi di kiri Cu itu jadi anoda, ini jadi anoda, Zn di kanan itu jadi katoda, maka reaksinya untuk di katoda adalah reduksi ion Zn2 plus menjadi Zn, untuk di anoda adalah reaksi oksidasi Cu menjadi Cu2 plus.
Dan kalau ditulis reaksi keseluruhannya ini ya. Zn2+ direduksi jadi Zn, Cu dioksidasi jadi Cu2+. Ya. Nah, kalau kita hitung potensial standar selnya minus 1,1 volt. Ya. Minus 1,1 volt. Nilai EMF selnya sekarang negatif. Ya. Yang menunjukkan bahwa reaksi dalam sel tersebut tidak spontan. Ya, tidak spontan. Ya. Jadi kalau kita asumsinya tadi harusnya gini, ya, flow electric current flow-nya itu sebetulnya tidak seperti itu, ya. Jadi harusnya arahnya ke sana, ya. Arahnya ke sana. Jadi electric current flow-nya harusnya dari kanan ke kiri, ya. Sehingga harusnya karena arusnya atau electric current flow-nya ngalir dari kanan ke kiri, maka ini jadi anoda, ya. Ini jadi katoda, ya. Nah itu ya. Jadi nah kalau begitu harusnya yang betul gimana? Seperti yang ditulis pada sel elektrokimia di halaman sebelumnya nomor 2 ya. Jadi yang betul adalah seperti ini. Ini left, ini right, ini Cu, ini Zn, ini jadi anoda, ini jadi katoda. Ya. Jadi ini yang betul. Nah, itu untuk yang pertama. Lalu kita bahas yang kedua sekarang, ya. Hitunglah di sini reversible potensial, ya. Jadi ada istilah reversible, ya. Pada elektroda seng, ya, yang kontak atau yang dicelup dalam larutan ZnCl2, ya. Jadi kalau kalian bayangkan saya punya elektroda Zn dicelup dalam ZnCl2, ya. Kalau ini saya ukur terhadap reference, maka yang kita peroleh nilai ini, ya, reversible. Jadi ini adalah potensial pada suatu elektroda atau ya logam, ya, yang diukur di dalam larutan ionnya, ya. Itu kita sebut reversible potensial, ya. Bedakan sama, nah ini beda, ya. Potensial standar reduction, ya, beda. Jadi ada reversible, ada standar, ya, reduction, potensial standar reduksi, ada potensial reversible. Jadi ini kita tidak tahu ini kondisinya di kondisi tekanan berapa, ya, konsentrasi berapa, gitu ya. Yang jelas bukan pada kondisi standar biasanya, itu kita sebut reversible, ya. Kalau ini pada kondisi standar, ya, standar condition. Jadi beda antara potensial standar reduksi sama potensial reversible, ya. Kalau potensial standar reduksi sama sebetulnya kan pengukurannya seng di dalam garamnya atau yang mengandung ionnya misalkan sama lah ZnCl2. Tapi di sini pengukurannya di 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, konsentrasinya 1 molar. Ya. Itu kita sebut ini potensial reduksi standar. Ya. Nah, kalau hanya
diketahui diukur dalam larutannya, kemudian konsentrasinya tidak 1 molar, temperaturnya tidak 25 derajat, tekanannya tidak 1 atmosfer, maka kita sebutnya potensial reversible. Ya. Jadi di sini hitunglah potensial reversible dari logam seng yang dicelup dalam larutan ZnCl2, di mana aktivitas ion Zn-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Ya. Gunakan IUPAC convention. Ya. Nah, di sini kita tulis dulu potensial standar reduksinya ya untuk setengah sel ya. Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn ya. Karena yang terjadi kan di sel ini reaksinya ya. Ion Zn2 plus akan berkeseimbangan dengan Zn ya. Nilai potensial reduksi standarnya adalah minus 0,76 volt ya. Awalnya ya. Ya, sekarang hitunglah potensial reversible-nya kalau aktivitas sengnya itu 10 pangkat minus 3 ya. Maka kita bisa gunakan persamaan Nernst ya. E sama dengan E0 ya. Nah, di sini kalian lihat ini pakai formula yang kedua nih. E sama dengan E0 plus RT dibagi NF ln kiri per kanan ya. Jadi di sini EZN sama dengan E0ZN ditambah RT per NF ln aktivitas Zn2 plus dibagi aktivitas Zn. Cuman karena aktivitas Zn-nya kita tahu ya, maka ditulis aktivitas Zn2 plus saja. EZN-nya sama dengan minus 0,76 volt ya, ditambah RT per NF-nya dirubah jadi logaritma. Kalau nilai-nilainya dimasukkan ya, RTF-nya dimasukkan itu 0,059. Artinya ini di 25 derajat Celcius ya pengukurannya misalnya. Kalikan log aktivitas Zn2 plus ya. Tadi kita ketahui aktivitas Zn2 plusnya adalah 10 pangkat minus 3 ya. Hasilnya adalah potensial setengah sel dari Zn-nya adalah minus 0,85 volt ya. Minus 0,85 volt ya. Nah, itu adalah contoh nomor 2 ya. Kemudian kita lihat contoh nomor 3. Tunjukkan ya untuk reaksi reduksi di bawah ini ya. Ini ada reaksi reduksi ion H+ menjadi gas hidrogen ya, 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2 ya. Tunjukkan bahwa nilai potensialnya ini ya, minus 0,051 pH ya. Nah, kita tulis kembali ini adalah reaksi yang terjadi ya di selnya. Lalu kita gunakan persamaan Nernst untuk reaksi ini ya. Nah, ini adalah persamaan Nernst-nya. Ya. Potensial dari H plus H2 ya. Itu sama dengan potensial standar H plus H2 ditambah RT per NF ln kiri dibagi kanan ya, reaktan dibagi produk ya. Reaktan dibagi produk. Atau ini ya, EH plus EH2 ya, EH plus H2 sama dengan E0H plus H2 ditambah RT per NF ln oxidized state dibagi reduced state ya. Jadi yang spesies yang mengalami oksidasi adalah H+ ya.
yang dalam kondisi teroksidasi ya, bukan mengalami oksidasi. Oxidized state itu dalam keadaan teroksidasi kan ini ya, H+, ion H+. Keadaan terreduksi adalah H2 ya. Jadi bedakan sedang mengalami oksidasi, oxidizing state, sama mengalami oksidasi. Ya, ini beda. Ini ion H+ di sini kan kondisi normalnya adalah sebagai H2 ya. Kondisi stabilnya. Kondisi teroksidasinya sebagai ion H+ ya. Jadi ini istilah saja ya. Kalau lebih mudah ini ya kalian gunakan ini, kiri dibagi kanan kan, reaktan dibagi produk gitu ya. Reaktannya di kiri ini produknya. Nah, ini adalah persamaan Nernst-nya. Jadi ini sama seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ini pakai yang metode kedua ya. Ternyata ini itu adalah mengacu kepada ini IUPAC ya. Nah, kalau kita teruskan ya dengan memasukkan nilai R, F, T ya, maka kita punya, dan konversi dari ln ke log ya, maka kita punya koefisien atau konstanta 0,051 volt, sehingga persamaan Nernst-nya adalah ini ya, mohon maaf. Jadi H plus H2-nya sama dengan E0 H plus H2 ditambah ya 0,059 log konsentrasi H plus ya. Kemudian kita tahu bahwa pH itu sama dengan minus log H plus ya, maka persamaan ini berubah jadi ini ya, H plus H2 sama dengan minus, karena ini 0 ya, ini sama dengan 0 untuk potensial reduksi standar H plus menjadi H2 itu 0, maka kita akan punya persamaan akhirnya ini H plus H2 sama dengan minus 0,0591 pH ya. Itu adalah contoh nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 tunjukkan bahwa untuk reaksi di bawah ini ya, ini adalah reaksi reduksi ya, atau reaksi yang terjadi pada air ya, reduksi air di mana ada oksigen terlarut di situ menjadi OH- ya. Tunjukkan bahwa untuk reaksi ini nilai potensial selnya adalah sebagai berikut ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi ini ya, O2 tambah 2 H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH-, itu terjadi di larutan netral atau basa ya. Dan kalau kita gunakan persamaan Nernst ya untuk reaksi ini persamaan Nernst-nya kalau kita ngacu ke IUPAC ya, oksigen OH- ya, itu sama dengan E0 oksigen OH- ditambah RT per NF ln reaktan dibagi produk atau kiri dibagi kanan. Kirinya adalah ini aktivitas O2 ya, karena aktivitas H2O itu sama dengan 1 ya, dibagi aktivitas OH- pangkat 4 ya, dibagi aktivitas OH- pangkat 4.
lihat bahwa O2 itu oxidized state-nya, ya. OH- itu reduced state-nya, ya. Kemudian aktivitas, ya, aktivitas ion, ya, aktivitas ion untuk larutan, ya, itu bisa didekati atau didefinisikan sebagai berikut, ya. Aktivitas ion itu sama dengan M dikali gamma, ya, di mana M itu adalah molalitas, ya, dari ion dalam larutan. Kemudian ini bukan AI, ya, ini gamma, ya, sorry, salah nulis. Gamma I itu adalah koefisien aktivitas, ya. Gamma I itu adalah koefisien aktivitas, ya. Nah, nilai dari koefisien aktivitas untuk setiap ion, ya, dalam suatu larutan dengan konsentrasi tertentu bisa kita lihat dari suatu tabel, ya. Tabelnya seperti apa? Itu misalnya contohnya di slide ini kalian bisa lihat ini, ya, contohnya tabel 2.3. Koefisien aktivitas untuk beberapa larutan elektrolit, ya. M di sini adalah molalitas, kita lihat. Jadi ini adalah koefisien aktivitas untuk setiap elektrolit dengan konsentrasi yang bervariasi, ya, di sini. Jadi kalian nanti misalkan kalau mau nyari koefisien aktivitas dalam HCl, ya, mau tahu koaktivitas ion H+, ya, atau ion Cl- dalam HCl dengan konsentrasi 0,1 molal, ya. M-nya 0,1 misalkan. Maka ini adalah koefisien aktivitasnya. Ya. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh, ya. Kita kembali dulu. Nah, kalau larutannya encer, ya, biasanya nilai koefisien aktivitas ini 1, ya. Jadi kita bisa punya kaitan aktivitas ion di larutan encer itu sama dengan konsentrasinya, ya. Karena koefisien aktivitasnya 1. Tapi kalau larutannya konsentrasinya pekat, ya, kita harus kalikan dengan gamma I, ya. Nah, misalkan kita untuk soal ini kita punya informasi bahwa aktivitas oksigennya itu ini untuk gas, ya. Itu sama dengan tekanan parsial oksigen, ya. Ini yang betul, ya. Jadi aktivitas untuk gas, ya, itu bisa didekati dengan tekanan parsial gas oksigen dibagi tekanan absolut, ya. Biasanya tekanan absolut ini besarnya adalah 1 bar, ya. Maka secara tidak langsung kita punya hubungan aktivitas untuk gas sama dengan tekanan parsial gasnya, ya. Kadang ininya tidak ditulis lagi, tapi yang betul ini, ya, lengkapnya ini, ya. Nah, sekarang asumsinya kita tahu aktivitas oksigennya itu sama dengan tekanan parsial oksigen. Misalkan di sini 1 bar, ya. Kemudian nilai R-nya adalah 8,314, F-nya 96485, temperaturnya 298. Kemudian kita punya ini
itu sama dengan 0,0591, maka nilai potensial selnya adalah ini ya. Jadi untuk reaksi O2 ditambah H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH minus ya. Ini ya, potensial selnya adalah sebagai berikut. E sama dengan N0 ya, dikurangi ya minus 0,0591 log aktivitas OH minus ya. Jadi asalnya kan ini ya, asalnya saya tulis dulu biar kalian gak bingung. E sama dengan N0 plus RT per NF ln gitu ya. Kiri per kanan ya, aktivitas O2 dibagi aktivitas OH minus pangkat 4. Asalnya ini. Jadi ini. Ya. Minus ini kan 1, jadi ini naik minus 4. Ke sini jadi minus ya. Jadi minus, tanda minus dari situ. Lalu 4-nya hilang ya. N-nya adalah 4 elektron. RT per F-nya tadi adalah 0,051 dengan catatan ln-nya jadi log ya. Maka ini adalah persamaan elektrokimianya ya. Potensial sel elektrokimianya itu ya. Nah, kita juga bisa lihat ya untuk reaksi yang terjadi di larutan asam ya. Asam lalu ada dissolve oksigen ya. Jadi oksigen tambah 2 H2O tambah 4 elektron menjadi ini bukan 2 H2O ya. Jadi harusnya ini kalau di asam kan oksigen tambah H plus 4 tambah 2 H2O tambah 4E. Jadi ini ada yang penulisannya sebetulnya tidak langsung seperti ini ya. Jadi ada yang di skip. Kita lihat dari sini saja ya. Di sini kalian lihat ada H plus pangkat 4, berarti yang betul adalah ini O2 ditambah 4H plus ya, ditambah 4 elektron menjadi H2O ya. Ini yang betul penulisannya ya. Jadi H plus ini 2 berarti ya. Nah ini yang terjadi di asam ya. Larutan asam mengandung dissolve oksigen. Oksigen tambah 4H plus tambah 4 elektron menjadi 2H2O ya. Potensial selnya ini ya. E sama dengan E0O2 plus RT per 4 ya. Karena ininya N-nya 4 ya, 4F gitu ya. Ln kiri ya. Aktivitas oksigen, aktivitas H plus pangkat 4 dibagi aktivitas H2O. Ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 ya. Maka E sama dengan E0 plus ya. 4-nya hilang. RT per F ln-nya jadi 0,0592 log aktivitas H plus ya. Karena kita tahu pH sama dengan minus log aktivitas H plus ya, maka E sama dengan E0 minus 0,059 pH ya. Itu contoh lain ya. Kemudian kita teruskan ya. Hitunglah potensial dari oksigen elektrod pada pH 14 ya.
Jadi ini reaksinya ini ya, atau lebih tepatnya kalau dibasa ya, kalau dibasa tadi penulisannya yang lebih tepat oksigen tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH minus ya, gitu ya. Kalau di netral bolehlah seperti ini. Ini netral. Tidak ada ion OH minus, tidak ada H plus ya. Jadi ini bisa ditulis seperti ini, bisa ini ya. Tapi lebih mudah yang ini ya penulisannya. Nah, kita tahu bahwa E selnya itu adalah E0 oksigen dikurangi ya 0,0592 log aktivitas OH-. Dari mana itu? Seperti yang kita sudah peroleh di sini ya. Yang ini nih. Ya. Jadi E sama dengan E0 minus 0,0592 log aktivitas OH-. Nah, kita tahu pH-nya 14. Berarti kalau kita mau cari tahu aktivitas OH-nya, kita tahu ada kaitan antara pH, pOH dengan angka 14 ya. Kan pH tambah pOH itu sama dengan 14 kalau nggak salah ya. Maka pOH itu sama dengan 14 dikurangi log atau 14 dikurangi pH gitu ya. pOH sama dengan 14 dikurangi pOH. Kemudian di sini kalau di dalam log aktivitas OH- itu sama dengan minus 14 dikurangi minus log aktivitas H+ ya. Atau sama dengan minus 14 plus pH ya. Minus 14 ditambah pH ya. Jadi itu kita punya kaitan minus log aktivitas OH- sama dengan minus 14 ditambah pH. Kemudian kalau kita masukkan E sama dengan E0 min 0,0592 minus 14 tambah pH. Ya. Nah, kita tahu kalau kita lihat di tabel ya, tabel 21 kalau kalian lihat di buku Zaki Ahmad ya. Tabel 2.1 E0 untuk oksigen itu sama dengan 0,401 ya untuk reaksi tadi ya. Untuk reaksi ini atau ini potensial reduksi standarnya adalah 0,401 ya. Maka E oksigen itu sama dengan 0,401 ya ditambah 14 kali 0,0592 dikurangi 0,0592 kali pH sama dengan 0,401 tambah 0,828 dikurangi 0,0592 pH. Sehingga pada pH 14 kita tahu bahwa E-nya itu adalah ini ya. 0,401 volt ya. Itu untuk contoh selanjutnya ya. Lalu kita lihat lagi ya. Pada reaksi di bawah ini, nah ini yang terjadi pada lapisan SN ya. Lapisan SN itu kalau di industri itu biasa digunakan melapisi Fe ya. Ini banyak digunakan misalkan untuk melindungi Fe dari korosi ya, misalkan sebagai makanan atau minuman kaleng ya, kalengan.
di dalamnya ada cairan asam ya dari minuman atau dari makanan ya. Nah, kadang ini bisa mengalami istilahnya polarity reversal ya. Jadi pembalikan polaritas. Nah, di sini pertanyaannya pada reaksi elektrokimia di bawah ini pada rasio berapakah ya? Rasio Fe2 plus Sn2 plus berapakah ya yang diperlukan untuk terjadinya pembalikan polaritas. Maksudnya pembalikan polaritas itu kalau kita lihat di sini, naturalnya Fe2 plus reduksi, ya, Sn oksidasi, ya. Kemudian ini reaksinya, ya, reaksinya ditulis lagi. Pertanyaannya adalah rasio, ya, rasio tadi ion Fe2 plus terhadap Sn2 plus yang diperlukan untuk terjadinya polarity reversal di 25 derajat Celcius. Ya. Cek dulu dari tabel. Kalau saya punya Fe sama Sn, posisinya seperti apa? Ya. Ternyata kalau lihat di sini, Fe itu lebih positif dibanding Sn. Ya. Jadi ini jadi katoda, ini jadi anoda. Gitu ya. Potensial standar selnya adalah potensial reduksi Fe, ya. Jadi kalau saya gambarkan kembali supaya gampang diingat, left, right, gitu ya. Jadi ini Fe, ini Sn. Kalau kita lihat di sini, selnya kan E kanan dikurangi E kiri, ya. Fe 2 plus E0 Fe Fe2 plus dikurangi E0 Sn2 plus Sn, ya. Sama dengan minus 0,441, ya, ini adalah potensial standar reduksi Fe dikurangi minus 0,140 ya untuk potensial reduksi standar Sn, atau sama dengan minus 0,441 ditambah 0,140. Potensial standar selnya itu sama dengan minus 0,301 volt ya. Artinya apa? Artinya ini itu sebetulnya tidak spontan ya. Jadi kita asumsi ini salah. Ya, asumsinya bukan asumsinya salah ya. Ini reaksi ini asumsinya salah. Yang benar adalah harusnya ini. Sn2 plus ya. Nah, ini yang benar. Karena ini negatif ya, yang benar ini harusnya. Jadi ini tidak akan spontan, ini spontan gitu ya. Tapi karena kita mau tahu kalau ini terjadi itu pada rasio Fe2 plus sama Sn2 plus berapa gitu ya. Kita lihat dulu ininya. Kalau seperti ini potensial selnya ini minus 0,301 volt ya. Jadi di reaksi ini kalau kita beranggapannya kan tadi ini yang jadi katodanya adalah ini anodanya gitu ya. Jadi ini anggapannya gini, ternyata anggapan ini tidak betul karena ininya negatif, artinya yang sebetulnya adalah seperti ini arahnya. Jadi ini jadi anoda, ini jadi katoda gitu ya harusnya. Kemudian ya, reaksi tersebut sudah kita bahas ya, non spontan ya. Artinya ya, artinya ini ya tadi yang sudah saya bilang, Fe itu
Fe elektron itu harusnya adalah sebagai anoda dan Sn itu seharusnya sebagai katoda. Ya. Nah, untuk terjadinya pembalikan polaritas, artinya terjadinya polaritas pembalikan itu artinya Sn-nya nanti jadi anoda, ya. Fe-nya nanti jadi katoda. Dalam hal ini Sn terkorosi gitu ya. Maka sel potensial keseluruhannya itu untuk reaksi tadi ya. Reaksi ini ya, Sn tambah Fe2 plus menjadi Sn2 plus tambah Fe ya. Reaksi ini ya. Potensial selnya ini ya, E sel sama dengan E0 sel tambah RT per NF ln reaktan dibagi produk ya. Tadi untuk ini kan kita tahu N0-nya ini minus 0,301 ya. Terus ln jadi log ya. Reaktannya apa? Ini Fe2 plus sama Sn ya. Produknya Sn2 plus sama Fe ya. Di mana aktivitas Sn ini padatan, aktivitas Se sama dengan 1 ya, ini 1. Jadi ini kita bisa tulis 1, ini 1 gitu ya. Kemudian E selnya jadi ini ya, E sel minus 0,301 plus 2,303 RT per NF log aktivitas Fe2 plus dibagi aktivitas Sn2 plus. Nah ini rasio ini yang ditanya. Ya. Nah pada pembalikan polaritas E selnya itu jadi 0. Ya, E selnya sama dengan 0. Artinya kan ini harusnya gini ya. Minimal kan supaya ini terjadi ini ya. Supaya ini terjadi minimal 0 SL-nya ya. Maka kita bisa tentukan ya, karena SL-nya 0 maka ini ke kiri ya, 0 positif 0,301 sama dengan 2,303 RT per NF log aktivitas Fe2 plus dibagi aktivitas Sn2 plus. Atau kalau saya tuliskan sebagai berikut, log aktivitas Fe2 plus dibagi aktivitas Sn2 plus sama dengan 0,301 kali NF dibagi 2,303 RT. Ya. Misalkan reaksinya diasumsikan terjadi di tadi N-nya 2 ya. Temperaturnya 298 Kelvin. Temperatur kamar. R-nya segini, F-nya segini. Maka log aktivitas Fe2 plus dibagi aktivitas Sn2 plus itu sama dengan ini 6,4 10 min 11 ya. Di 25 derajat. Di 20 derajat itu 5 kali 10 pangkat minus 11. Maksudnya gimana? Ketika saya punya makanan kaleng di lapis Sn, saya punya Fe, ini misalkan ini apa? Coca-Cola ya. Gitu. Kan asalnya tadi kalau kita lihat karena yang terjadi kan sebetulnya harusnya ini ya, yang betul ini ya, sel potensial selnya kalau dia spontan. Jadi dalam kasus ini Fe itu kan anoda, Sn itu katoda ya. Fe mengalami oksidasi, Sn mengalami reduksi. Kalau ini Sn-nya tidak pernah rusak, dia akan terus melindungi Fe ya.
Karena Sn lebih nobel ya dibanding Fe. Ya. Dia sebagai katoda mengalami reduksi. Nah, kalau kondisinya ion-ionnya di dalam ini itu berubah, kan ini sebetulnya juga lama-lama mengalami istilahnya apa ya, degradasi lah ya, kalau dipakai dalam jangka lama. Begitu di larutan ini ada Fe2+, ada Sn2+, ya. Lalu jumlahnya atau rasionya itu mencapai nilai segini di 25 derajat, 6,4 kali 10 pangkat minus 11, maka bisa jadi pembalikan polaritas. Maksudnya apa? Yang terjadi adalah reaksinya bukan lagi ini, tapi jadi seperti ini. Artinya Sn-nya di sini akan terkorosi, ya. Sn-nya terkorosi larut di dalam cairan Coca-Cola, ya. Lama-lama habis, nyisain Fe saja, dan itu tidak diinginkan karena tadi peran awalnya Sn itu untuk melindungi Fe dari korosi, ya. Jadi diharapkan dia tidak terkorosi Sn-nya. Nah, itu ya yang kita sebut pembalikan polaritas pada kasus lapisan Sn di Fe. Ya. Kemudian contoh berikutnya, kita sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 9, Pak. Udah masuk transpas. Oke, kalian diam aja. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Ya, kita sudahi dulu. Ya. Kita sudahi dulu kuliah kita hari ini. Ya. Kita sudahi dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas hari Rabu ya. Ya, gitu aja mungkin untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.